Nah, ini udah topik 8 selesai, maka selanjutnya kita adalah ke tugas mandiri. Nah, ternyata ya teman-teman ya, di tugas mandiri ini Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Teman-teman, hari ini kita akan coba ekspor lagi dan ngasihkan informasi terkait tentang LMS terbaru ya, versi Space ini yang sangat-sangat membantu kita dalam menyelesaikan modul, terutama topik-topik. Jadi lebih lancar ya teman-teman, karena sekali lagi kontennya itu diupload bukan di server, akan tapi konten-konten terutama konten video yang panjangnya sangat lumayan itu diambil dari sumber YouTube. Jadi tidak berat servernya teman-teman. Dan alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan dari topik 1 sampai topik 8. Ini ya teman-teman ya daftarnya. Untuk modul yang pertama yaitu profesional. Ya. Kemudian juga kita sedikit menjawab dari pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, apakah untuk pretest ini wajib mengaktifkan kamera ya? Nah, dari keterangan di sini ya, dari 3 keterangan di sini sebenarnya tidak ada yang menyatakan bahwa teman-teman harus wajib mengaktifkan kamera. Akan tapi kalau teman-teman nanti mengerjakannya, itu otomatis kameranya bakal muncul. Apakah perlu diaktifkan? Enggak juga teman-teman ya. Tapi ada LPTK yang memang mewajibkan pesertanya untuk mengaktifkan kameranya. Nah, kemudian juga ini sama 10 menit selesai ya teman-teman ya. Kemudian kalian diberikan waktu sebanyak 2 kali, samalah dengan LMS sebelumnya. Kemudian ini juga materi topik ini baru teman-teman wajib aktifkan webcamnya. Kenapa? Karena di webcam tersebutlah akan muncul waktu hitung mundur sebanyak 10 menit di setiap materinya ya, di setiap topiknya, setiap jurnalnya itu 10 menit. Maka dari itu, dari materi 1 sampai materi 2, materi 3 kira kurang lebih 30 menit dalam penyelesaiannya ya. Nanti tinggal lihat materi aja, lihat video aja, atau lihat jurnal aja. Bang, di video saya, di bagian video ini nggak ada videonya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, selesaikan aja jamnya sampai nanti kecentang wajah warna hijau atau ada status sudah selesai. Nah, maka kalau sudah selesai nanti baru bisa lanjut ke topik berikutnya. Seperti itu ya teman-teman, jadi nanti disesuaikan saja sama LPTK-nya. Nah, ini udah topik 8 selesai, maka selanjutnya kita adalah ke tugas mandiri. Nah, ternyata ya teman-teman ya, di tugas mandiri ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Kalau di sebelumnya kita copy paste dari Word ke LMS ya teman-teman ya. Akan tapi untuk sekarang tugas mandirinya adalah bentuk Word, kemudian di-convert ke PDF, kemudian diunggah. Jadi yang kita unggah di sini adalah file PDF-nya. Oke, teman-teman. Kemudian di sini juga nggak ada keterangan harus 500 kata minimal. Itu tidak ada. Jadi bebas sepertinya. Yang penting ukurannya tidak lebih dari 500 KB. Ya, itu lumayan banyak sih 500 KB. Kemudian juga ini yang menjadi perdebatan oleh teman-teman. Soal nomor 1 ya, peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai 8. Ya. Jadi peta konsepnya ini dibuat per topik atau secara keseluruhan global, teman-teman. Nah, berdasarkan pemahaman kita, ini adalah dibuat global. Tapi memang ada beberapa LPTK yang minta buat peta konsepnya atau gagasannya itu per topik. Lalu harus bagaimana? Ikuti LPTK-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya LPTK nggak ada mewajibkan INU-ITI dan lain sebagainya, teman-teman ikuti dari kami, yaitu temukan dari topik 1 sampai topik 8 itu, simpulkan, kemudian cari peta konsepnya. Dan di sini, dan ini banyak yang sudah dipakai sama LPTK ya teman-teman ya. Meskipun ada LPTK yang masih meminta topik 1 sampai topik 8. Kecuali di sini ada keterangan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, barulah dibuat satu persatu ya. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 alinea ya. 1 atau 2 alinea. Jadi dari 8 topik tersebut nanti cari 5 gagasan pokok yang urgent, yang menurut teman-teman penting.
dan nanti diuraikan dalam bentuk 1 sampai 2 alinea ya. Kemudian ini nyambung teman-teman. Nyambung pertanyaan pertama, yaitu materi konsep apa dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Nah, dari kira-kira secara umum materi apa yang menimbulkan miskonsepsi di masyarakat ya teman-teman ya. Ambil aja beberapa situ. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, seperti itu ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya LPTK minta per topik, dibuat per topik, karena yang memberi nilai adalah LPTK, bukan Bang Am. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita contohnya di kelas IDE ini, kita coba ke kelas saya aja di sini. Kita lihat kelas ini contoh untuk PAI ya. Untuk PAI itu ada di, nah ini tugas mandiri PAI modul profesional belajar materi, dan ini udah bentuk PDF ya. Oke, ini kalau proses loading seperti ini ditunggu aja teman-teman. Nah, dan ini kita buat secara global ya. Nanti tinggal kita upload aja nih teman-teman ya. Oke, ini udah lengkap. Kemudian ini miskonsepsinya juga ya. Nah, oke, aman ya teman-teman ya. Kemudian di sini nanti ada juga tugas jadi ini teman-teman ATM ya, jangan di copy paste langsung tapi di ATM. Di sini ada juga tugas reflektif ya, yang nomor 2 itu ya. Oke, tunggu. Nah, ada 5 pertanyaan dan kelima-limanya harus teman-teman isi. Kelima-limanya harus diisi. Oke, seperti itu teman-teman. Bang, prodi lain ada gak selain pendidikan agama Islam? Ada. Di sini ada MI. Di sini ada Quran hadis. Kemudian di sini ada akidah akhlak. Kemudian ada fikih. Kemudian ada SKI. Kemudian ada RA ya teman-teman ya. Ada 7 prodi. Bahasa Arab ada nggak? Nggak ada teman-teman ya. Pendidikan agama Hindu ada nggak? Nggak ada. Buddha nggak ada ya. Kristen nggak ada ya. Hanya pendidikan agama Islam ya. Tapi yang lainnya juga ada. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di choose file aja, tinggal dipilih ya, filenya tinggal diupload, udah selesai gitu aja teman-teman. Oke, begitu juga dengan tugas. Anda harus menyelesaikan tugas mandiri terlebih dahulu untuk mengerjakan. Oke, nanti kita upload ya, tenang. Nah, ini tes akhir modul ini kita lihat di sini. Nah, sudah ada keterangan ternyata ya, benar ya. Sudah ada keterangan di sini. Tes akhir modul. Oke, data kuis guru. Durasi kuisnya 75 menit ya. 75 menit. Kemudian di sini ada jumlah soalnya 50 soal. Jumlah menitnya dibuka kapan nih? Ada Kamis 10 April 2025 sampai tutupnya Jumat ya, 11 April 2025. Oke, untuk kunci jawaban ini nanti kita bakal share ya. Nanti akan ada update di kelasnya teman-teman sekalian. Dan nanti bakal dengan LMS terbaru tentunya ya. Baik teman-teman, nanti kita akan coba kerjakan di sini. Nanti kalau sudah kita akan laporkan kepada teman-teman ya. Terima kasih, sehat-sehat teman-teman. Kemudian yang ingin gabung atau ingin mendapat ini ya, bergabung bersama kelas PPG Daljab Kemenak 2025, itu sangat mudah teman-teman ya. Sebenarnya ya sangat mudah. Yang mau ikuti panduan ini ya. Oke, diikuti ya teman-teman. Yang pertama, kalian ketikkan aja kelas ID tanpa spasi, enter saya seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, kelas ID. Nah, nanti klik saja seperti ini, maka teman-teman akan ada tampilan seperti ini. Nah, dengan bergabung di kelas ID, kalian juga punya kesempatan untuk bisa umroh gratis di tahun ini, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan rezeki. Dan ini sudah belasan ribu ya, membantu teman-teman kita lulus di program PPG baik Kemdikbud maupun Kemenak. Nanti tinggal daftar aja. Bisa nggak melalui HP? Bisa ya teman-teman ya. Nanti daftar akun, nama, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Nanti tinggal daftar saja. Kalau sudah, teman-teman klik masuk sekarang. Jangan sampai keliru kelasnya ya. Di sini ada 3 menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Nah, untuk kelas PPG Daljab Kemenak yang ini, yang warna hijau ini, kalau yang Kemdikbud yang ini jangan ketukar ya teman-teman ya. Nah, maka teman-teman klik menu beli kelas di sini, kemudian cari kelas yang ini, PPG Daljab Kemenak. Ini kalian juga nanti dapat sertifikat coachingnya teman-teman. Oke, di sini lengkap semua. Udah lengkap semua, hanya segini aja teman-teman. Tapi nanti di bulan April bakal kembali normal di 150-an ya. Nah, masukkan kode PPG 2025
Ya, nanti teman-teman klik terapkan, maka dapat potongan lagi dari kelas idenya langsung ya. Kelas idenya langsung dapat potongan teman-teman. Nanti tinggal klik bayar saja. Nah, selanjutnya teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Tapi jangan lupa, jangan sampai telat bayarnya di hari deadline-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada transfer bank, ada wallet, dan ada pembayaran QR. Transfer bank bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman punya bank Mandiri, berarti klik BRI Mandiri. Nanti tinggal transfer ini namanya jumlahnya. Untuk admin sudah ditanggung, sudah dibayarkan sama kelas ID. Kalau teman-teman punya bank BRI, berarti klik BRI-nya. Berarti ini transfer ke sini, ini namanya, ini jumlahnya. Seperti itu. Wallet bisa nggak? Bisa. Ini ada pilihannya ya, banyak ya teman-teman ya. Nah, wallet yang inilah ya yang banyak digunakan setelah pembayaran QR. Jadi dengan QRIS ini tinggal di barcode aja udah selesai. Jadi nanti ketika teman-teman setelah payment 2 sampai 3 detik ya, 3 detik ya, bukan menit ya, detik, kelasnya itu bisa langsung dibuka di mana? Di menu kelas saya. Di menu kelas saya di sini ya udah, nanti tinggal lihat kelas aja, dan teman-teman bisa lihat sertifikatnya juga. Nah, tuh bisa di-download melalui PNG dan PDF. Oke, ditempel ya teman-teman ya, sebagai bukti perjuangan teman-teman di program PPG ini bersama kelas ID. Terima kasih, sehat-sehat. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian. Di sini nanti juga ada soal latihan untuk persiapan TAM tanggal 10 sampai tanggal 11 ya, mudah-mudahan. Dan 2 hari itu teman-teman harus ikut di salah satu harinya ya. Jangan sampai kelewat harinya, karena nanti nggak bisa lagi melaksanakan TAM-nya. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Jika ada yang ingin dibantu, gabung aja di grup, itu gratis buat teman-teman sekalian ya. Mumpung grupnya masih ada ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan update untuk ini ya, untuk proses tugas mandiri maupun refleksi. Kita akan upload buat teman-teman sekalian. Cukup sampai segini ya laporan kita ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.